Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Blessed to be Blessed. Artinya, memberkati untuk diberkati. Biasanya orang itu membalik, saudara. Diberkati untuk memberkati. Tapi kali ini saya balik. Dan ini sesuai firman Tuhan. Memberkati baru diberkati. Ya, jadi jangan dibalik, saudara-saudara. Kita ikutin firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk melihat ayatnya. Mari kita buka di dalam kitab Bereshit pasal 12 atau kitab Kejadian. Pasal 12, kita akan membaca ayat yang pertama. Ayat yang kedua sampai ayat ketiga ya. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Nah, sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kondisi keadaan saat ini, Israel bersama Palestina sedang ribut, tapi sebetulnya ributnya bukan Palestina ya, tapi Hamas, saudara-saudara. Nah, di sana sini banyak sekali komentar-komentar. Ada yang membela Palestina, ada yang membela Israel. Ya, itu hak asasi manusia, saudara-saudara. Tapi yang saya perlu tekankan di sini, peperangan ini bukanlah perang agama. Ini harus saudara ketahui. Ini bukan perang agama. Tetapi perang perebutan tanah, saudara, lahan. Saudara bisa lihat materi-materi saya sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan tentang ayat ini adalah kita tidak boleh mengutuk Israel. Ya, karena siapa yang berani mengutuk, dia akan terkena kutuk. Ya. Nah, kalau kita melihat kebanyakan orang-orang Indonesia, kebanyakan ya, mereka tidak paham, mereka mengutuki Israel, saudara. Tapi malam hari ini saya akan coba untuk tayangkan seorang negarawan sejati yang memiliki keberanian yang luar biasa, yang berani berpikir beda, karena wawasannya itu sangat luas, sehingga dia bisa membedakan antara agama dan negara. Seorang tokoh yang sangat dikagumi dan disegani kaum agamawi dan juga orang-orang dunia sekuler. Kenapa? Karena orang ini memiliki jiwa persahabatan yang sangat luar biasa. Menurut saudara siapakah beliau ini? Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini seorang negarawan sejati yang hebat, saudara. Dan saya lihat mantan presiden ini, dia orangnya sangat rendah hati. Dia bisa berada dimanapun tempat, orang jadi segan sama dia. Nah, Bapak Ibu, saya akan ceritakan terlebih dahulu tentang Gus Dur ini, saudara-saudara. Nanti saya akan tunjukkan videonya, bagaimana saat dia menerima medali. Dia mendapatkan medali, yaitu namanya Medal of Valor. Itu anugerah dari Simon Wiesenthal Center, sebuah organisasi antar bangsa
hak asasi Yahudi yang berpangkalan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kita boleh kagum dengan seorang yang bernama Gus Dur yang hebat, karena dia adalah seorang negarawan sejati, seorang mantan presiden yang rendah hati. Tubuh boleh ada kekurangan, tetapi mental dan jiwanya itu sangat luar biasa, saudara. Tidak pernah ada negarawan Indonesia yang berani terang-terangan melakukan persahabatan dengan Israel, kecuali Gus Dur, saudara-saudara. Lalu apakah dengan dia menjadi sahabat orang Yahudi, lalu dia pindah agama Yahudi? Ternyata tidak, saudara-saudara. Apakah dengan dia memberikan rekomendasi kepada agama Konghucu, apakah dia berubah jadi Konghucu? Tidak juga, saudara-saudara. Apakah dia jadi Kristen saat dia banyak membela gereja-gereja yang dibakar? Tidak juga, saudara-saudara. Gus Dur tetaplah Gus Dur, yang tidak bisa diubah mental keimanannya. Jiwa persahabatannya itu yang sangat mengagumkan. Sebagai seorang negarawan sejati, tidak pernah satu kali pun dari mulutnya mengucapkan kata-kata kutuk terhadap Israel. Ini sangat mengagumkan, saudara-saudara. Saya mencoba untuk melihat latar belakang dari video yang saya putar ini. Ternyata Gus Dur itu ke Israel itu 6 kali. Sama seperti saya juga 6 kali ke Israel, saudara-saudara. Yang pertama di tahun 1980. Kemudian di Oktober 1994, Gus Dur ini menerima undangan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin. Untuk apa? Menyaksikan penandatanganan perjanjian damai Israel dan Yordania. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Tidak semua negara bisa mendapatkan undangan khusus. Tetapi Perdana Menteri Yitzhak Rabin sampai mengundang Gus Dur. Pada Maret tahun 1997, bergabung dengan Dewan Gubernur Pusat Perdamaian Shimon Peres. Tahun 1999, Gus Dur mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kalau nanti saudara lihat videonya saat dia menerima penghargaan, dia ingat sahabatnya yang sudah mati terlebih dahulu. Pada waktu dia mengucapkan kata-kata sampai dia mau menangis, saudara-saudara. Jadi saya melihat dari energi, aura yang Gus Dur tampilkan, itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Hatinya penuh dengan persahabatan yang hebat. Gus Dur itu punya sahabat Yahudi bernama Ramem. Nanti disebut nama itu. Ya, saat kuliah di Baghdad. Nah, Ramen ini adalah seorang jurnalis yang mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di toko pakaian sebagai penerjemah. Keduanya sama-sama bekerja di sana dan menjadi akrab. Dari temannya yang bernama Ramen inilah, yang adalah seorang ilmuwan yang memperdalam ilmu Kabalah. Gus Dur mendalami garis politik, budaya, dan ekonomi Yahudi. Dan yang membuat Gus Dur penasaran adalah bagaimana cara Yahudi bisa mempengaruhi elit Amerika hingga hari ini. Hal yang menarik dari Gus Dur, sekali lagi jiwa persahabatannya itu sangat tinggi dan wawasannya itu luar biasa. Sehingga dia bisa membedakan, oh ini agama, ini negara. Enggak bisa dicampur aduk, saudara. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Agama dan negara diaduk-aduk, enggak karuan. Sehingga akibatnya jadi, ya saudara bisa tahu sendiri. Bahkan kalau kita lihat, ya, pada saat dia menerima medali itu, dia menahan isak tangisnya.
Dia katakan, medali ini saya dedikasikan untuk sahabat saya yang bernama Ramen. Gus Dur berkata, saudara, ada hal yang cukup menarik dari apa yang Gus Dur sampaikan, yaitu Israel itu adalah negara dan bangsa yang tidak bisa dikutuk. Dia memahami hal ini. Dan saya kalau boleh katakan, saudara-saudara, Indonesia itu punya Gus Dur itu luar biasa loh. Saya bahkan berani mengatakan, Indonesia ini dalam keadaan aman, itu pun karena ada peran NU di dalamnya. Coba saudara lihat, kalau NU tidak ada di Indonesia, jadi apa negara ini, saudara-saudara? Tapi NU itulah dia banyak membentengi negara ini. Dari kondisi yang sangat berbahaya, dia berani berada di garda terdepan. Oleh karena itu, sekalipun Gus Dur sudah meninggal, tetapi jasa-jasanya itu banyak diingat oleh orang. Saya pun kalau melihat guyonannya Gus Dur, itu sangat menarik, saudara. Dia itu kalau menemplak orang, itu kata-katanya enggak kasar. Tidak kasar sama sekali. Tapi menggunakan kata-kata yang nuansanya itu lelucon. Jadi orang yang ditemplak hatinya itu enggak sakit hati, malah ketawa, saudara-saudara. Baru dia sadari, oh ya aku salah. Ini saya pikir orang luar biasa sekali ya. Kita lihat videonya sebentar, cuma 5 menit, saudara-saudara. Bagaimana saat dia menerima medali kehormatan ya tentang keberanian dia mendapatkan Medal of Valor. Kita tonton videonya sekarang. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Abdurrahman Wahid, the former President of Indonesia. On behalf of the Simon Wiesenthal Center, sir, to present you with the Medal of Valor and to express to you our great admiration for your courage. Thank you. Ladies and gentlemen, especially Sam Wiesenthal Institute, it is my honor to get your respect in this matter. I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramen, a Jew who shared with me for 4 years the Kabbalah, the Talmud, and everything. And together, we saw those 9 Jews hanging in the Tahrir Square. So I dedicate this to his memory because he deceased about 5 years ago. Besides that, this a kind of honor for me also to dedicate my life
to one thing. I will work ceaselessly until Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. There is no other way. That's why I am very glad when I got an invitation from the President of Israel now, Shimon Peres, to participate in the seminar next Monday. From the United States, I'll go to Israel for that. I know this will make the current fundamentalists in Indonesia very angry, maybe other people also. And I would like to repeat that despite all kinds of propaganda from Tehran, what Mahmoud Ahmadinejad said about Holocaust is a lie. There is no other way to say it. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. This is very important, and I thank Sam Wiesenthal Institute for its praise for this. Thank you. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ucapan Gus Dur yang bagi saya itu cukup menarik. Dia katakan apa? Kalau kita mau jujur, yang mengerti, dia adalah orang yang ngerti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus mengakui Israel. Itu luar biasa, saudara. Pengetahuan dia itu begitu luas. Walaupun dia tahu banyak radikal-radikal di Indonesia yang sangat menentang Gus Dur. Tetapi pendiriannya untuk menegakkan suatu kebenaran itu luar biasa kuat, saudara-saudara. Dulu paspor Indonesia itu belakangnya ada tulisannya begini. Paspor ini berlaku ke seluruh dunia kecuali Israel. Tapi zaman Gus Dur, tulisan itu dihapus. Luar biasa sekali, bukan? Nah, dari apa yang kita bisa saksikan di video tadi, saudara? Saya bisa menarik kesimpulan. Dunia saja bisa memberi penghargaan kepada orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Apalagi Bapak Yahweh. Dia pasti memberikan penghargaan kepada kita di Syamayim. Bagi kita yang berani memberitakan nama besar Bapak Yahweh. Kenapa kadangkala begitu banyak orang yang sudah mengerti nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, toh masih tetap menggunakan nama lama? Kenapa? Begitu ketakutannya, apalagi seorang pendeta. Dia takut dengan sinode, dia takut namanya tidak terkenal, dia takut dipecat, macam-macam. Tetapi dengan video yang tadi kita lihat bersama, seorang negarawan sejati yang hebat, dunia saja segan dengan beliau, saudara-saudara. Begitu juga Bapak Yahweh, dia pasti akan memberikan penghargaan kepada kita semua yang dengan berani dan tulus hati menyampaikan bahwa Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang sangat menarik dari apa yang Gus Dur sampaikan tadi adalah ketika dia mendapatkan penghargaan, dia tahu bahwa penghargaan itu bukan karena kemampuannya. Dan dia ingat sahabatnya yang sudah meninggal, yang tadi disebut Ramen.
Bahkan saat dia menyebut pun sampai mau menangis. Artinya, dia memiliki sahabat sejati yang selalu diingat. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, benarkah saudara mengingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saudara? Benarkah saudara bisa mengingat orang-orang yang memberikan pertolongan kepada saudara? Ini baru kita membahas Gus Dur loh saudara. Kita belum masuk ke firman Tuhan. Tetapi dari sini saya bisa mengatakan, kalau saja di Indonesia ada orang yang model kayak Gus Dur 10 saja, wow, dahsyat banget saudara. Saya jujur kagum dengan keberaniannya. Apalagi berani mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu tidak semua orang berani, tidak semua orang bisa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan melihat bagaimana tantangan Gus Dur pada waktu dia berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Penentangnya pasti banyak, bukan? Tetapi diabaikan semua, karena dia berpegang kepada kebenaran. Begitu juga kita, saudara. Saya menyadari ketika kita memberitakan nama besar Bapak Yahweh, pasti ada orang yang tidak suka. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ada seorang perempuan yang menasehati saya. Dia berkata, Pak Lukas, Bapak itu seorang pendeta, saya orang awam. Saya saja tahu loh Pak, nama Tuhan kita itu ini. Jadi sebaiknya Bapak kembali saja, nggak usah malu Pak. Saya dikhotbahi suruh bertobat, saudara. Dan saya katakan, saya ini nih, dengerin ya, saya bilang gitu. Saya kalau disuruh mimpin ibadah 1 jam saja, andai kata, ini seandainya, ada orang kasih uang saya 100 triliun pun, saya tidak akan mau. Jadi betapa jauhnya kalau Anda sekedar mengatakan Pak Lukas bertobat, tidak usah malu. Wong kasih 100 triliun saja saya tidak mau, padahal cuma setengah 1 jam. Masa cuma hanya ngomong di situ mau. Jadi terlalu jauh bukan? Jadi karena dia bikin saya jadi lelah, lebih baik apa? Saya ngomong maaf ya, saya terpaksa blokir, saya bilang gitu. Jadi saya blokir, saudara. Nah, kita kembali lagi ke masalah Israel. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh mengutuk Israel. Tetapi sebaliknya, kita akan memberkati. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kitab Bereshit 12 tadi sudah sangat jelas bahwa Abraham itu adalah dan keturunannya itu adalah garis keturunan dari Israel. Abraham itu bukan orang Arab. Abraham bukan orang Cina. Abraham bukan orang Jepang, apalagi Indonesia. Dia adalah orang Israel. Dan Tuhan itu sudah memberkati. Sebutlah warna merah ini adalah energi berkat yang Bapak Yahweh limpahkan kepada bangsa Israel. Ketika ada tangan yang memberkati, maka berkat itu akan balik mengenai dia sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, siapa yang memberkatimu akan diberkati, tapi siapa yang menista engkau akan terkena kutuk, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat bahwa masalah berkat dan kutuk itu sangat penting sekali. Karena dua kata ini menyangkut masalah atmosfer roh yang tidak bisa ditahan atau dihambat dengan kekuatan sebesar apapun di atas muka bumi ini. Tetapi akan berubah atmosfernya secara otomatis
saat ucapan kita juga diubah. Jadi ketika kita ngutukin yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh tidak boleh dikutuk, ketika kita ngutuk maka kutuk itu akan balik mengena kita. Karena di situ sudah ada pagar, ada benteng di dunia alam supranatural. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sendiri yang sudah menetapkan, maka jalan satu-satunya adalah kita harus mengucapkan kata-kata berkat. Kalau kita tidak menggunakan kata-kata berkat, yang terjadi akan sangat berbahaya. Karena energi Tuhan secara otomatis akan mengembalikan lagi pada kita. Apakah itu kutuk? Apakah itu berkat? Pertanyaannya adalah, sampai di sini apakah saudara paham? Bagus, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada sebuah gambaran. Saya ilustrasikan ini adalah KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia. Dan saya sudah berdoa kepada Bapa Yahweh saat pendirian Kehilat Pemulihan Indonesia. Bahwa kehilat ini akan diberkati menjadi kehilat terbesar di dunia. Bahkan sinode ini pun akan menjadi sinode yang hebat. Karena sinode ini murni memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Dan saya juga mengatakan hal yang sama untuk sinode KPI. Saya katakan siapa yang memberkati KPI akan diberkati. Siapa yang mengutuk dia akan terkena kutuk. Dan itu sudah saya pagari di alam roh. Jadi seperti ini. Ketika ada seseorang sebutlah bernama F. Dia mengucapkan kata-kata berkat. Maka si F ini akan diberkati luar biasa oleh Bapa Yahweh. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menjadi si A, si B, si C yang akan dipakai untuk memberkati si F? Sampai di sini bisa dipahami enggak kira-kira? Tuhan itu kalau memberkati, itu banyak caranya, saudara. Dia bisa juga memakai manusia. Apakah manusia si A, manusia si B, atau manusia si C? Pertanyaannya adalah, siapa yang mau jadi A, B, C untuk memberkati si F? Dan saya katakan, kalau saudara menjadi si A, si B, si C, maka berarti kehidupan si A, si B, si C ini akan digelontori berkat oleh Bapa Yahweh. Itu sudah merupakan sebuah sinergi, saudara. Hubungan bergabung dua kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan kan ingin memberkati si F, ya kan? Terus melalui siapa? Ya ABC. Kalau kita berkata Tuhan, aku mau. Dengan sendirinya ABC ini dipakai Tuhan untuk memberkati si F. Betul ya, saudara? Nah, kalau dipakai untuk memberkati si F, berarti ABC-nya pasti akan digelontori berkat besar oleh Bapa Yahweh. Ini skemanya seperti itu. Saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Sampai di sini bisa paham ya, Bapak Ibu? Positif dan bersinergi dengan positif. Positif akan bersinergi dengan energi positif. Tetapi negatif akan bersinergi dengan energi negatif. Sekarang kita membuat sebuah pertanyaan. Barangkali kalau saya berkata seperti ini, ada yang protes dan berkata, kenapa ada orang yang menabur kebaikan, tetapi kok menuai keburukan? Di mana letak kesalahannya? Saudara pernah enggak terlintas di pikiran? Ada orang yang bertanya sama saya, kenapa kalau orang menabur kebaikan,
kok dapatnya bukan baik, malah buruk. Sehingga yang terjadi akan mengalami kekecewaan berat dengan Tuhan. Orang itu bisa berkata, aku mau berbuat baik, tetapi yang aku alami selalu buruk. Dan selalu ditipu orang. Bahkan orang yang saya tolong malah menusuk dari belakang. Pernah ya Bapak Ibu kita dengar ada orang waktu dia terlunta-lunta, hidupnya kacau, miskin, ditulungin. Tapi begitu orang itu sudah berhasil, yang nulungi disikat habis, saudara. Kejadian ini banyak terjadi di dunia. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jawaban. Kenapa kok bisa hal itu terjadi? Yang pertama, bisa saja itu menjadi ujian hati saudara. Apakah saudara dengan dipecundangi oleh orang yang pernah saudara tolong, saudara akan tetap berbuat baik, atau saudara berhenti dan trauma besar? Pertanyaannya di sini, saudara-saudara. Ada banyak orang yang sudah menolong, memberikan pembelaan. Saya berkali-kali mengalami seperti itu. Orang yang saya tolong, saya belakan mati-matian, malah menyerang, saudara-saudara. Tapi bagi saya, no problem. Orang punya hak seperti itu. Saya juga punya hak untuk tetap melakukan kebaikan. Itu prinsip, saudara. Karena saya nggak mau berurusan dengan orang yang seperti itu. Dan saya punya keyakinan, kalau saya memberikan sesuatu dengan tulus, Bapak Yahweh pasti ganti ratusan kali lipat. Yang penting hati kita tidak bergeser. Ini kunci rahasianya, saudara. Kenapa begitu banyak orang yang kecewa dan berhenti? Karena ketika dia dipecundangi, dia kecewa dan dia berhenti. Maka hidup saudara stop sampai di situ. Tapi kalau saudara sekalipun dicurangi orang, saudara tetap move on. Saudara tetap bisa berbuat baik kepada orang-orang yang lain. Itu membuktikan hatimu tidak bisa diubah oleh pecundang. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini boleh dibilang mentalitas tingkat tinggi, saudara-saudara. Sudah dilecehkan, sudah dirugikan, tapi saudara masih terus berbuat baik. Itu baru murid Bapak Yahweh. Saya berharap saudara tidak ragu. Percayalah, selama hati saudara tulus, saudara pasti dibela oleh Bapak Yahweh. Ini poin yang pertama. Kenapa ada orang yang berbuat baik, kok ternyata mendapat balasan yang tidak baik, lalu dia stop sampai di sini. Dia berkata, sudahlah, percuma, Tuhan janji juga enggak ada hasilnya. Tapi saya perlu beritahu kepada saudara sekalian, jangan stop, tetap move on, tetap bergerak. Karena di depan nanti, Tuhan sudah mencegat mujizat yang jauh lebih besar dari apa yang bisa saudara pikirkan. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Kadang-kala manusia itu gampang kecewa. Setelah kecewa ya sudahlah. Untuk apa saya berbuat baik? Sudah kita sama-sama gila saja sudah. Ya, kalau sudah seperti ini repot saudara. Hidup saudara akan berhenti, akan stagnan di situ. Nggak akan pernah bisa maju. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Saat melakukan kebaikan, hati saudara, mata batin saudara tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi saya menganjurkan agar saudara selalu menuai dari apa yang saudara tabur adalah ketika saudara memberikan pertolongan kepada orang lain, pandangan mata batin kita bukan tertuju kepada manusia, tetapi tertuju pada si pembawa berkat.
Ini artinya menangkap energi mujizat. Kalau saudara memberkati Israel, kok diberkati? Karena ada energi mujizat, ada energi berkat atas mereka. Kalau tidak, ya berarti mata rohani kita harus ditujukan kepada Tuhan. Ini kalau kita bicara Israel. Sekarang kita berbicara nggak usah Israel, sesama manusia saja. Kalau saya memberkati si A, ketika saya memberikan uang atau memberikan pertolongan, berpikirlah bukan ke orangnya, tapi kepada Tuhan. Kalau sampai saudara berpikir seperti itu, maka Tuhan yang akan membalas kebaikan saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Melakukan kebaikan tetapi berharap mendapatkan gantinya dari orang tersebut. Padahal bisa saja Tuhan itu memberkati dengan cara yang lain. Jadi ngapain kita berharap orang itu memberikan balik kepada kita? Kalau kita sudah melakukan kebaikan, ya sudah. Kita lepas saja, saudara. Nanti Tuhan yang akan ganti bukan melalui orang-orang yang kita tolong. Tapi dia akan pakai cara lain. Tuhan itu punya jutaan cara untuk memberkati hidup saudara. Saya melihat di Magelang ini ada satu budaya. Entah ini budaya dari mana, saya tidak ngerti. Tapi kebanyakan saya lihat budaya ini tidak baik, saudara. Saya berharap sih ini bukan budayanya orang Magelang. Yaitu apa? Kalau ada orang punya gawe, ya, itu biasanya kan ngasih, ya toh. Tapi nanti berharap supaya kalau aku punya gawe, orang itu juga ngasih dengan nilai yang sama. Kan ada di kota Magelang ini, saudara, yang model kayak gitu. Orang punya anak, kalau dia tilik bayi, kita harus mengadakan sesuatu. Bila perlu utang, nggak apa-apa. Pokoknya orang yang datang tilik bayi kita, kasih cenderamata. Sekalipun cenderamata-nya dari ngutang, saudara. Itu salah, itu enggak boleh itu seperti itu. Kalau dia niat datang tilik bayi kita, ya sudah, datanglah dengan hati yang tulus. Paham, saudara? Enggak boleh lalu saudara ngomong gini, ditiliki kok ora dikei kenang-kenangan. Lah kamu mau tilik apa mau cari kenang-kenangan? Kira-kira saudara ngerti enggak ini? Saya sering lihat nih kayak gini modelnya, saudara. Wes untuk hidup sehari-hari saja susah, ngadakan yang tidak ada. Contoh lain apa? Bikin magwian. Magwi ya namanya benar. Magwian. Itu apa? Kotak, isinya roti, kemudian apalagi lumpia, telur, macam-macam lah. Dibagiin ke tetangga gitu. Kenapa harus seperti itu? Kalau memang hidupmu nggak ada, apakah itu menjadi sesuatu yang mutlak? No. Nanti begitu sudah dibagiin, mumet kepalanya cekot-cekot karena mikir utang, saudara-saudara. Loh ya ini budaya ini ada di kota Magelang ini, saudara. Nggak tahu nih siapa yang memulai dulu. Saya nggak ngerti. Saya coba untuk selidiki nggak ketemu juga. Siapa awal mulanya? Kalau punya anak siapin, ada yang pakai payung. Loh kalau saudara memang ada, no problem, nggak masalah. Ada yang kasih payung, ada yang kasih ceret, ada yang kasih anduk, no problem, nggak masalah. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya kalau ditiliin cukup terima kasih saja. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan mengadakan yang tidak ada. Ini pengajaran saya loh. Terserah saudara mau terima apa tidak. Saya nggak mikir, saudara-saudara. Pokoknya saya ngajarin seperti ini.
Kalau saudara tapi kon kok diomong wong, kan gitu kan? Nanti diomong orang. Ya emang gua pikirin, kalau memang dia mau tilik, ya tulus tilik. Ya toh? Jangan balik, kok ora ngei cindera moto ya? Kei payung kek, atau handphone kek. Ya. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya juga menganjurkan kepada saudara sekalian yang ada di sini, kalau memang saudara itu mau tilik bayi, tiliklah dengan hati yang tulus. Berikan ucapan selamat, doakan supaya bayinya sehat. Amin. Jangan pernah kita berharap tak doa yang hebat, ngurangnya ini oke. Enggak usah begitu, saudara. Jangan. Datanglah dengan hati yang tulus. Dan saudara pun yang punya gawe, enggak usah merasa kikuk, merasa kecil hati kalau cuman hanya mengucapkan terima kasih. Enggak apa-apa, saudara. Jangan mengadakan yang tidak ada. Saudara bisa terjerat hutang. Artinya sekali lagi, melakukan kebaikan, tapi berharap mendapatkan ganti dari orang tersebut, itu yang bikin saudara kecewa. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian kita lanjut. Yang keempat. Saat memberi, dia merasakan dirinya hebat. Dan mereka merasa apa? Orang berhutang budi kepadaku. Artinya memberi dengan hati yang sombong. Orang yang hatinya sombong, saudara, kalau ngasih sumbangan, ngasih sumbangannya paling enggak seberapa, hitung, jangan lupa loh ya, nama saya ditulis yang gede. Ya, nanti kalau ada laporan tulis nama saya yang besar. Itu artinya orang melakukan dengan kesombongan, saudara. Dalam memberi, saudara tidak boleh merasa orang itu bakal hutang budi sama saya. Jangan. Tapi berilah dengan ketulusan hati saudara. Selama saudara memberikan ketulusan, saya percaya Bapak Yahweh itu melihat hati saudara. Selama kita melakukan hal-hal yang baik, kita memberkati orang lain, maka Bapak Yahweh juga akan memberkati kita. Konsepnya kan sederhana, saudara. Hati kita itu jangan bergeser ketika kita bisa memberi. Ya. Di sini saya pasang gambar ya. Apa ini? Bicaramu kayak kentut, nggak terlihat tapi menyengah. Ya. Nggak kelihatan, bunyi juga nggak, tahu-tahu dek gitu. Ya. Itu kan sombong, saudara-saudara. Jadi janganlah kita menjadi sombong. Coba lihat, orang sombong lihat wajahnya kelihatan ya. Kelihatan loh, orang sombong itu kelihatan wajahnya, saudara-saudara. Ya. Kayak yoho gitu loh. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus sadar, kalau saudara bisa memberi orang lain, itu suatu anugerah. Bahkan saudara berdoa, Tuhan, beri saya kekayaan yang besar supaya saya bisa memberi kepada orang lain lagi. Dan Tuhan senang itu, seperti itu, saudara-saudara. Ya. Kemudian kita lihat yang kelima. Ini saya minta hikmat dari Tuhan. Kenapa sih seperti ini? Nah, yang kelima adalah, kenapa kadangkala kita memberi, tapi kita tidak bisa menerima dari Tuhan? Karena saat kita memberi dengan hati yang jengkel, memberi dengan hati yang kesal, memberi dengan hati yang terpaksa. Mungkin karena orang itu gumbreng terus sama saudara. Kalau saudara memberi, tapi hati saudara tidak memberi dengan tulus, tidak dengan sukacita, tapi dengan rasa jengkel,
nggak akan jadi berkat, saudara. Percaya aja. Saudara ngasih pengemis, tapi dengan nada nggak ada kasih. Nah, wes main cepet-cepet lungo. Itu nggak jadi berkat, saudara. Benar, nggak jadi berkat. Tapi kalau kita memberi dengan tulus, ya Tuhan pasti akan tolong kita. Memang saya harus akui, ya, saya harus akui bahwa sekarang ini ada orang yang berprofesi sebagai pengemis. Foto-foto ini adalah orang yang ketahuan berprofesi sebagai pengemis. Yang ini, saudara lihat, ya, ada pengemis yang ditangkap, ternyata setelah diselidiki rumahnya mewah dan ada kolam renangnya. Ngeri ya Bapak Ibu? Ya itu. Jadi memang sekarang itu kita nggak bisa bedain, saudara-saudara. Ini pengemis beneran atau orang yang berprofesi sebagai pengemis. Karena kalau saya lihat, ternyata orang yang berprofesi sebagai pengemis ini ketika ditangkap polisi dan diinterogasi, hasilnya lebih tinggi dari orang kerja di kantor. Wes ora mikir, ya, cuman minta sana minta sini, uangnya banyak, dibanding sama orang kerja kantoran pakai otak, gajinya per bulan dapat lebih banyak pengemis. Dan sekarang sedang viral beberapa pengemis yang ditangkap, karena ternyata ada yang ngikutin, dan dia jalan apa? Masuk ke mobil Avanza, saudara. Dia masuk. Di foto, loh kamu ngemis kok punya mobil. Jawabannya apa? Ya karena ngemis itu saya mau beli mobil. Piye itu kayak gitu saudara. Ya, jadi kadangkala orang itu berperilaku memelas gitu ya. Kasihanilah aku, padahal rumahnya sama rumah saudara masih mewah dia. Ini kan ada yang ketangkep nih. Ya, uangnya segini banyaknya, setelah diselidiki ternyata rumahnya mewah dan ada kolam renangnya, saudara. Asik. Pulang-pulang bisa ciblonan di kolam renang. Bayangin aja. Ya. Jadi kalau saudara memberi, memang sebaiknya memberi dengan kasih, ya, jangan dengan jengkel. Seperti memberi pengemis, memberi pengamen, ataupun orang yang minta sumbangan. Kalau saudara memberi dengan cara seperti itu, saudara tidak punya balasan sama sekali. Justru yang ada, saudara malah mengirimkan energi buruk pada orang lain. Maka yang terjadi, saudara malah bisa ketipu. Karena ada energi. Saya dulu pernah, ya, udah lama saya belum saya melayani, saudara. Waktu masih di Sragi. Ada pengemis datang, bukan pengemis, pengamen. Kunjreng, tak kasih uang. Cuma dilihat, 500, prasidok. Cuman waktu itu tak lemparkan ke orangnya, anggap badi ribut, ming duit 500, ben lah. Pantes kamu miskin terus dalam hati saya. Harusnya dia terima 500. 100 rupiah sekalipun, coba angkat, katakan Tuhan, terima kasih untuk 500 rupiah, terima kasih untuk 100 rupiah. Itu baru orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang seperti ini akan menggerakkan hati Tuhan luar biasa, saudara. Percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan itu senang dengan orang yang memiliki hati penuh syukur. Ada orang waktu minta-minta begitu dikasih, dia dapat tinggal lungo. Enggak ada ucapan terima kasih. Dalam hati saya, orang ini kalau kaya, wow, jangan sampai bayangannya diinjek, saudara. Bermasalah aja sama orang model kayak gitu. Jadi sebetulnya orang yang mau rendah hati, itu akan bisa mendatangkan rezeki. Orang digerakkan hatinya. Seperti dulu saya pernah ceritakan pada waktu
saya ngantar mama mertua saya di pengobatan di Jogja. Ada tukang parkir orangnya tua. Dia datengin saya, Pak, pakai bahasa Jawa. Tapi saya ngerti artinya, saudara. Dia bilang, Pak, di sini penuh. Bapak parkirnya depan sana ya, Pak. Nanti kalau belakang sudah kosong, Bapak saya panggil. Ya, Pak, saya parkir jauh, saudara. Begitu belakang sudah kosong, dia panggil. Padahal waktu itu hujan rintik-rintik. Dia panggil, Pak, monggo Pak, belakang sudah kosong, silahkan mundur. Saudara tahu nggak? Orang parkir itu biasanya ngasihnya berapa? 2.000. Tak kasih 20.000 loh, saudara. Kenapa? Karena orang ini tuh baik, ya, sopan kata-katanya. Itu bisa menggerakkan hati orang. Sama seperti kita. Kalau kita berbicara baik, sopan, orang itu segan, saudara-saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan ngomong ketus. Ya kayak seperti tadi itu. Nggak kelihatan tapi menyengat. Gitu loh. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sekarang yang keenam. Berilah pada orang yang layak diberi. Dan saudara akan senang melihat senyuman orang tersebut. Dan saudara merasakan aku telah dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Tetapi memang saya juga harus mengakui, repotnya itu banyak orang yang minta-minta, tetapi cuma mau nipu. Saya dulu melihat orang seperti ini, saya mudah jatuh hati, saudara. Kasihan ya, nggawa anak tidur kepanasan, dia seperti ini. Baru saya tahu belakangan apa? Anak-anak ini dibius ternyata, saudara. Coba saudara mikir nggak? Masa ibu-ibu bawa anak kabeh kok turu kabeh? Nggak ada yang melek, saudara. Tidur semua. Ternyata anak itu dibius. Dan ini ternyata ada sindikat mafianya. Jadi saya wis tak tegok-tegok, saya nggak mau ngasih sekarang. Lawang ini mafia kok. Kasihan anaknya. Coba kalau di jalanan sudah nggak ada yang mau ngasih, mana dia mau duduk di jalanan sambil bawa bayi. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa bayinya itu bukan miliknya sendiri, tapi nyewa. Ngeri loh saudara-saudara. Ini sindikat ini pernah dibongkar dulu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus belajar untuk semakin hari, semakin dekat memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kita senang memberkati orang. Kalau kita senang memberkati orang, Tuhan pun akan berkata, aku akan pakai engkau terus untuk memberkati orang itu. Jadi kita ini sebagai si A, si B, si C-nya. Ya Bapak Ibu? Nah, kalau kita sudah dipakai Tuhan seperti itu, nggak akan kekurangan, saudara. Itu kalau kita kan sering berdoa begini, Tuhan, tolonglah jadikan aku menjadi saluran berkat. Kalau saudara lihat saluran air, itu kan ada air teles terus, betul nggak saudara? Basah terus. Kalau saudara berkata, Tuhan jadikan aku saluran berkat, maka saudara akan diberkati luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Nah, saat saudara memberi berkat kepada orang lain, apakah itu barang-barang atau uang, pernahkah saudara berkata kepada benda yang saudara berikan dan berkata, aku melepaskan kamu untuk kebahagiaan bagi orang lain. Suruh teman-temanmu untuk nemui saya ya. Agar aku banyak lagi memberikan kepada orang lain. Pernah enggak ayo? Ketika saudara mau memberkati orang, memberikan uang kepada seseorang, pernah enggak saudara ngomong sama uang? Hai uang, aku akan pakai
kamu untuk menyenangkan orang lain. Tolong kamu bawa orang yang teman-temanmu yang banyak untuk datang kepadaku ya, dilepas. Itu adalah bukti dialog dari alam semesta. Saudara bisa lihat secara detail materi saya yang berjudul Uang adalah Energi. Coba saudara praktek apa yang saya ajarkan ini. Lihat, saudara memberi, saudara nggak akan rugi. Tapi saudara diberkati berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Saya punya visi bersama istri untuk membangun rumah bahagia. Karena saya ingin melihat wajah mbah-mbah ini tersenyum kemenangan saat maut menjemputnya. Saya ingin banyak mbah-mbah yang meninggalkan dunia ini dengan senyum kebahagiaan dan kemenangan iman tanpa hidup menderita dengan linangan air mata karena merindukan kumpul sama cucu-cucu atau anak, sementara mereka tidak peduli dengan orang tuanya yang sudah renta. Ayo, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang sudah lihat rumah bahagia? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Yang lain? Belum. Kenapa ditilii, saudara? Ditilii. Pak Lukas ini ngomong benar apa tidak di mimbar? Ya, jangan ngomong rumah bahagia, nggak taunya nggak melakukan sesuatu. Ya toh? Tilii, berdoalah di sana. Amin. Mau nggak? Halo, yang tidak angkat tangan tadi? Mau? Tilii, saudara. Berdoa di sana. Saudara masuk ke rumah bahagia, katakan ini hampir selesai loh rumah bahagia nih. Kemarin sudah dipasang keramik. Nggak tahu kelanjutannya seperti apa, saya belum ke sana lagi. Sudah dipasang keramik, nanti tinggal dirapiin. Bentar lagi selesai. Ya. Tilii, berdoa di sana, katakan Tuhan terima kasih. Ini rumah bahagia yang Bapak Yahweh berikan. Untuk membuat mbah-mbah nanti pada waktu meninggal dengan senyum kemenangan. Amin. Ya. Jadi jangan saya ngomong seperti ini, saudara pikir karepe Pak Lukas mau bikin rumah bahagia karepmu, ora yo karepmu. Jangan begitu, saudara. Dukunglah. Saudara tidak saya paksa untuk dukung uang loh. Ya toh? Mana saya pernah minta-minta sama saudara yo? Sumbang dong, sumbang. Enggak, saudara. Saya hanya percaya Bapak Yahweh pasti memenuhkan semuanya. Tapi tili ono datangi doake. Amin, Bapak Ibu. Saudara nyumbang doa wis. Bukan nyumbang, saya enggak minta sumbangan uang. Sumbanglah doa. Datanglah. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian. Agar saudara benar-benar memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak. Buat kemurahan dan kasih-Mu yang begitu sempurna. Biarlah apa yang kami sudah malam ini dengar, kami betul-betul akan selalu menjadi orang yang hidupnya memberkati orang lain. Karena firman-Mu mengajarkan, ketika kami berusaha untuk memberkati orang lain, berarti berkat-Mu akan mengalir di dalam diri kami. Engkau akan berikan kelimpahan kepada kami, sehingga kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Malam hari ini kami bersama-sama menyadari, bahwa ketika kami memberkati, hidup kami pun pasti diberkati.
Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu yang telah kami taburkan di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang hidupnya diberikan kelimpahan di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang. Kekuatan kasih-Mu tidak bisa dihambat dengan cara apapun juga. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Elis Sandi Pamungkas dengan Tania Rizky Francisca, keponakan dari Bapak Yanto, pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 siang di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah, Bapak Yahweh memberkati. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada saudara sekalian yang belum ikut doa pagi, ayo ikut doa pagi supaya semakin bertambah banyak. Amin. Ya, doa kemarin pada waktu kita berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia, ada 135 orang yang hadir. Dan saya percaya akan terus bertambah karena kita tahu bahwa doa itu tidak ada expirednya. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri kebaktian kita. Saya mau undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wehuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer ufaruk atawasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau fri fahim teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayang